Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada video presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karinisa, NPM 21040025. Baik, untuk video kali ini materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, klarifikasi bencana menurut Book of Disaster Management, klarifikasi bencana menurut penyebabnya, terus juga ada Sentai Framework, dan yang terakhir dominasi bencana di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu klarifikasi bencana menurut Book of Disaster Management. Book of Disaster Management mungkin merujuk pada berbagai buku yang membahas manajemen bencana. Secara umum, klarifikasi bencana alam dalam konteks manajemen bencana adalah proses identifikasi, analisis, dan penjelasan tentang bencana alam yang terjadi. Ini meliputi informasi tentang jenis bencana, dampaknya, faktor penyebabnya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampaknya pada manusia dan lingkungan. Klarifikasi ini penting untuk memastikan pemahaman yang akurat dan pengambilan keputusan yang efektif dalam menangani bencana alam. Lanjut pada materi kedua, yaitu klarifikasi bencana berdasarkan penyebabnya. Bencana alam adalah kejadian alam yang secara tiba-tiba dan tidak terduga menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan, kehilangan nyawa, dan kerugian ekonomi. Penyebabnya dapat bervariasi, termasuk faktor alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, badai, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Faktor manusia seperti deforestasi, perubahan iklim, pembangunan di daerah rawan bencana, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan juga dapat memperburuk risiko dan dampak bencana alam. Kita move pada materi ketiga, yaitu Sendai Framework. Kita ulas sedikit, yaitu Sendai itu adalah perjanjian sukarela dan tidak mengikat yang berlaku selama 15 tahun dan diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 pada Konferensi Dunia PBB tentang pengurangan risiko bencana ketiga di Sendai, Jepang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan kerugian dalam kehidupan, mata pencarian dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan hidup manusia, dunia usaha, komunitas, dan negara. Kerangka kerja ini berfokus pada 4 prioritas tindakan. Yang pertama itu memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana, berinvestasi dalam pengurangan dan ketahanan risiko bencana, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesiagaan bencana untuk respons yang efektif. Hal ini juga menekankan pentingnya pendekatan seluruh masyarakat yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas yang terkena dampak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 sendai yang saya cantumkan dalam PPT saya. Baik, kita lanjut pada materi terakhir, yaitu dominasi bencana di Indonesia. Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam karena letak geografisnya yang berbeda di cincin api Pasifik dan zona gempa bumi yang aktif. Bencana yang dominasi di Indonesia termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim seperti angin kencang dan badai. Faktor lain seperti urbanisasi yang cepat, perubahan iklim, deforestasi, dan kurangnya infrastruktur yang tangguh untuk meningkatkan resiko bencana. Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. Mungkin sampai di sinilah hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.